Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita pembelajaran tetap di tema 1, yaitu masuk ke subtema 3. Silakan bukunya dibuka, yaitu halaman 61. Muatan bahasa Indonesia pada hari ini adalah dengan KD 3.1 dan 4.1 dengan materi membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Nah, adapun arti simpulan yaitu akhir dari pembahasan isi pokok paragraf atau suatu bacaan. Nah, simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Simpulan dalam teks membuat pesan yang ingin disampaikan, intisari tulisan dan ditulis dengan kosakata baku. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Tentunya masih ingat peta pikiran itu bentuknya seperti apa? Dulu di kelas 5 sudah kita pelajari. Yaitu peta pikiran yang dimaksud peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Nah, di sini ada sebuah teks, contoh sebuah teks dengan judul Populasi Burung Cendrawasih Semakin Memprihatinkan. Nah, tentunya untuk menemukan suatu informasi penting yang nantinya akan dibuat menjadi sebuah peta pikiran. Nah, tentunya masih ingat kan? Bentuk dari peta pikiran itu seperti ini. Atau juga disebut dengan diagram. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memudahkan kita memahami teks yang kita telah baca. Nah, adapun untuk mengetahui informasi penting tersebut, maka kita biasanya menentukan informasi penting di dalam suatu bacaan ini dengan menggunakan kata tanya. Misalnya menggunakan kata tanya apa, mengapa, berapa, di mana, dan kapan. Adapun kata tanya apa itu untuk mengetahui informasi suatu hal atau benda. Kemudian di mana itu untuk mengetahui informasi tentang tempat atau latar. Kapan biasanya digunakan untuk mengetahui informasi waktu kejadian atau peristiwa. Siapa itu digunakan untuk mengetahui tentang tokoh atau pelaku. Dan yang kata tanya mengapa untuk mengetahui alasan dari suatu hal. Nah, dari teks yang telah kita baca ini, maka kita bisa membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata-kata tanya tersebut, dan kemudian jawabannya itu nanti akan dibuat menjadi sebuah peta pikiran. Nah, yang di tengah ini bisa kita tuliskan judul. Kemudian yang di sini dari jawaban pertanyaan ini, maka kita tulis di sini. Maka ditemukanlah sebuah informasi penting dari teks bacaan tersebut. Nah, seperti yang di sini. Misalnya nomor 1 itu menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa burung cendrawasih perlu dilindungi? Yang kedua, menggunakan kata tanya apa. Apa penyebab berkurangnya populasi burung cendrawasih? Yang ketiga, menggunakan kata tanya berapa. Berapa jumlah populasi burung cendrawasih yang berkurang? Kemudian yang keempat, itu menggunakan kata tanya di mana. Di mana kita dapat menemukan burung cendrawasih? Nah, ingat, apabila kita membuat suatu pertanyaan, maka diakhiri dengan tanda tanya. Nih, seperti ini tanda tanya. Jangan lupa kalau membuat pertanyaan pasti diakhiri dengan tanda tanya. Nah, setelah kita membuat pertanyaan, maka jawaban yang ada di pertanyaan ini harus ada di teks yang sudah kita baca, sesuai dengan teks bacaan yang ada yang sudah kita baca. Nah, terbentuklah beberapa pertanyaan. Maka pertanyaan ini kalian jawab
dan jawabannya melihat dari teks bacaan ini sesuai dengan isi teks bacaan yang kita baca. Nah, kemudian kalian jawab. Setelah membuat pertanyaan, dijawab. Jawabannya tentunya pasti ada di teks ini. Nah, dari jawaban ini maka disusunlah menjadi sebuah peta pikiran. Nah, dari pertanyaan misalnya di sini, apa penyebab berkurangnya populasi burung cendrawasih? Kemudian dijawab, maka jawabannya ditaruh di sini. Sama dengan ini, jawabannya juga ditaruh di sini, kemudian yang ini, dan seterusnya. Maka terbentuklah ada suatu peta pikiran yang memberikan informasi penting. Nah, berdasarkan peta pikiran tersebut, maka terbentuklah suatu, nanti kalau disatukan jadi satu, terbentuk menjadi suatu simpulan dari teks populasi burung cendrawasih semakin perhatikan tersebut bisa dengan menggunakan bahasa sendiri. Ulang lagi, dari jawaban pertanyaan yang sudah ada di sini, ini jawaban. Nah, jawaban dari pertanyaan ini. Dari pertanyaan ini tadi, maka pian taruh jawabannya di sini, dan seterusnya di sekelilingnya, maka itu sudah menunjukkan tentang informasi pentingnya. Kemudian disusun lagi informasi penting tersebut pada jawaban yang ada di sini secara urut menyusunnya, maka terbentuklah suatu simpulan. Dan simpulan biasanya menggunakan bahasa kita sendiri. Dengan demikian, simpulan itu tidak sama persis dengan yang ada di teks bacaan. Sudah paham? Nah, semoga bisa dipahami. Silakan kalian boleh mengerjakan latihan sendiri dulu di buku tulis. Tidak perlu dikirim dulu ke ibu. Catat poin-poin pentingnya. Dan yang belum paham, tolong diulang-ulang, dibaca lagi bukunya. Dan bisa juga menanyakan ke WA Ibu Heni. Maka demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu sudahi dengan ucapan alhamdulillah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.